negeri ini memanggilmu kawan. Om Swastiastu. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Bersama saya Lohkade Erni Rosiani dari SD Negeri 3 Tamlang. Di sebelah kanan saya ada Wilo Asribi dari SD Negeri 2 Panciano. dan di sebelah kiri saya Nyoman Eva Yuliariati dari SD Negeri 5 kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Lu. Selamat pagi Bu Kadek. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Tiang baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Saya baik-baik juga Bu. Oh ya Bu Lu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat, apa betul Bu? Iya betul sekali Bu, hari ini Tiang akan melakukan coaching dengan rekan Tiang Bu Eva. Oh baiklah Bu. Nah saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baiklah Bu, dengan senang hati karena itu akan membantu dalam mengembangkan kemampuan coaching saya nantinya. Nah sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu Bu ya terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang Ibu lakukan. Siap Bu, kira-kira bagaimana ya gambarannya Bu ya? Nah jadi gini Bu, Bu Lo, saya akan menilai Ibu berdasarkan pada rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Oh seperti itu ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, kalau begitu silahkan dilanjutkan. Iya Bu, kemudian sebelum itu ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching nanti. Apakah Ibu berkenan? Dengan senang hati Bu, yang sangat berkenan menjawab pertanyaan Ibu. Ya, yang pertama Bu ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin menerapkan semua kompetensi daripada coaching Bu, seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Bu Loh ya. Nanti saya akan membantu Ibu untuk mengamatinya. Baiklah Bu, dengan senang hati karena itu akan membantu saya meningkatkan kemampuan coaching saya Bu. Ya, kemudian Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Kalau yang secara spesifik, saya ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Bu. Baiklah Bu, nanti saya mungkin akan fokus pada pengamatan kedua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Ya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu yang seperti apa Bu? Indikator ketercapaian dari coaching yang akan saya lakukan itu, saya berharap bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dengan menggali potensi-potensi dari si coaching. Baiklah Bu Loh, kalau begitu setelah ini Ibu bisa melakukan coaching bersama rekan Ibu ya Bu ya. Semangat dan semoga berhasil Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Bu Loh. Selamat pagi Bu Eva. Selamat pagi Bu Lu. Gimana nih kabar Bu Eva hari ini? Kabar saya hari ini kurang baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Astungkare, saya sehat-sehat Bu. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan Bu Eva hari ini kurang bersemangat? Sebenarnya saya ingin mengajak Bu Lu ngobrol.
Apakah Ibu Luh ada waktu? Tentu saja Bu, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Lalu apa yang menjadi tujuan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin murid saya memiliki inisiatif dalam dirinya sendiri untuk berkomunikasi dengan teman sejawatnya. Baiklah Bu Eva, kalau bisa diceritakan apa nih yang Ibu alami saat ini? Begini Bu, di kelas saya ada salah satu seorang anak yang bernama Kadek Andika. Ketika dia tidak membawa alat pelajaran atau pensil dan sebagainya, dia tidak mau berbicara Bu. Nah, ketika ditanya baru dia mau menjawab, dan itu pun sambil menangis menjawabnya. Nah, setelah Ibu tahu kondisinya seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Seperti biasa Bu, ketika anak-anak mulai mengerjakan tugas, saya mengamati anak-anak satu persatu. Nah, saya temukan dia tidak mengerjakan apa-apa. Kemudian saya bertanya, kenapa dia tidak mengerjakan? Dia hanya diam dan menangis Bu. Terus ketika Ibu sudah mengetahui bahwa Kadek Andika tidak membawa pensil, dan ketika dia ditanya hanya diam dan menangis, langkah selanjutnya apa yang Ibu lakukan Bu? Saya dekati dia Bu, kemudian sambil mengelus pundaknya saya tanya pelan-pelan, dan akhirnya dia mau menjawab bahwa dia tidak membawa pensil. Nah, setelah dia mau menjawab, langkah Ibu selanjutnya itu seperti apa Bu? Begini Bu, saya menyarankan dia kalau tidak membawa pensil, dia bisa ngomong ke saya atau pinjam ke temannya. Nah, setelah Ibu sarankan seperti itu, apa yang dilakukan oleh Kadek Andika? Nah, setelah yang sarankan seperti itu, dia mau ngomong sama temennya, bilang pinjam pensil. Tetapi itu hanya berlaku saat itu saja Bu. Nah, setelahnya kembali lagi dia ke awal Bu. Nah, ini dah yang bikin saya pusing. Nah, gimana caranya supaya dia mau berbicara? Oh, begitu Bu ya. Jadi perubahannya itu hanya sebentar saja Bu ya, tidak konsisten Iya. begitu. Nah, kira-kira yang ingin Tiang ketahui ketika Ibu mengamati Kadek Andika Diki bergaul dengan teman-temannya, apakah dia ada masalah dalam hal bergaul Bu? Kalau dalam bermain, dia tidak ada masalah komunikasi Bu. Nah, yang amati ketika istirahat, dia biasa berbaur dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Oh, begitu Bu ya. Jadi dia tidak ada masalah dalam hal bergaul. Nah, kira-kira sehubungan dengan masalah yang Ibu hadapi ini, apa rencana Ibu ke depannya kepada Dek Andika? Saya berpikir Bu, selain apa yang sudah saya lakukan, saya akan terlebih dahulu bekerja sama dengan pihak orang tuanya. Nah, apakah yang sebenarnya terjadi? Kemudian apakah memang benar dia tidak membawa pensil dari rumah, atau ada sesuatu hal yang terjadi di sekolah yang tidak saya ketahui. Nah, kemudian yang kedua, sebelum memulai pelajaran, saya akan memeriksa kesiapan peserta didik saya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jika ada yang tidak membawa alat pelajaran, saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk menstimulus mereka supaya mau berbicara, khususnya si Kadek ini Bu. Oke deh Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan itu udah bagus ya Bu ya, karena dalam permasalahan ini kita juga perlu melibatkan pihak orang tua ya Bu ya, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi yang sebenarnya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, solusi apa dan kapan Ibu akan menjalankan strategi yang sudah Ibu terapkan, yang mau Ibu terapkan ini, kapan Ibu mau menerapkannya? Sebenarnya secepatnya Bu, saya mau menerapkannya. Bisa mulai besok saya lakukan. Oke deh Bu,
dalam hal ini, dalam mengatasi permasalahan ini untuk kedepannya pihak-pihak mana saja yang akan Ibu libatkan sehingga strategi ini bisa Ibu terapkan dan bisa berhasil kan? Tentunya bersama dengan orang tuanya, kemudian dengan teman-temannya di sekolah. Nah, baiklah Bu, apa komitmen Ibu ke depannya sehingga rencana yang telah Ibu susun ini bisa menunjukkan perkembangan yang bagus buat adik-adik kan? Saya akan konsisten Bu menerapkannya sehingga saya bisa mengontrol dan melihat perkembangannya setiap hari. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Yang doakan semoga apa yang Ibu rencanakan bisa segera Ibu terapkan dan bisa berjalan dengan lancar dan efektif Bu ya. Sehingga bisa menstimulus si kadek ini mau berbicara dengan teman-temannya. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya, dan saya jadi lebih bersemangat dan tidak bersabar nih untuk segera menerapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu, tetap semangat. Bagaimana tadi Bu Luh untuk proses coachingnya, apakah sudah selesai? Sudah selesai Bu dan bisa berjalan dengan lancar. Ya, tadi pada saat coaching apa yang Ibu rasakan Bu? Saya merasa lega Bu dan senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi yang ia miliki. Nah, terus apa lagi yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan metode Alur Tirta dan saya senang Bu bisa menerapkannya. Betul sekali Bu Luh ya, tadi saya juga sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya melihat Ibu sudah sangat bagus dan lengkap menerapkannya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab semua sudah Ibu lakukan dengan baik pada saat coaching tadi Bu. Iya Bu, terima kasih atas pengamatannya. Ini akan sangat membantu saya dalam menerapkan proses coaching ke depannya Bu. Baiklah Bu Luh, secara umum semuanya tadi sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching Bu ya. Iya Bu, terima kasih atas masukannya Bu ya. Kemudian ada lagi yang ingin kita bicarakan hari ini Bu? Sepertinya tiang rasa sudah cukup Bu. Iya, kalau begitu kalau tidak ada saya akhiri observasi hari ini Bu ya, dan terima kasih untuk waktunya Bu. Iya Bu, sama-sama. Tiang juga ucapkan banyak terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Luh.